Oke, guys, selamat siang semuanya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep daripada Java itu sendiri, dan kita sudah mengenal yang namanya apa itu metode, apa itu kelas, kemudian apa itu objek, variabel, dan juga tipe data. Maka pada pertemuan ini saya coba untuk lebih ke implementasinya, lebih ke contohnya, gitu, lebih ke praktisnya. Sebenarnya apa sih pembahasan atau hasil dari pembahasan pertemuan sebelumnya. Kemudian di akhir daripada pertemuan ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya masing-masing harus membuat sebuah program sederhana yang dibuat yang menggunakan bahasa Java, namun untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil, yaitu kayak menghitung bangun ruang atau bangun datar, ya kan, bisa menghitung luas, bisa menghitung keliling, bisa menghitung volume, bisa mencari siku-sikunya, bisa menghitung apa itu yang biasanya dicari garis miring di segitiga itu apa no? Rumus Pitagoras dan lain sebagainya. Intinya pada saat kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti halnya kita pelajari pada masa kita SMA dulu. Nah, namun supaya mempermudah kalian nanti di dalam memahami dari materi kita pada hari ini, saya coba untuk mengerjakan 3 contoh soal. 3 contoh soal. Nanti akan saya praktekkan, kemudian saya bahas juga di soal itu. Kenapa saya buat lebih dari 1? Supaya kalian itu mengulang lagi dengan materi yang saya bahas dengan judul yang berbeda. Jangan sampai beranggapan, contohnya lebih gampang daripada soalnya. Sekarang soalnya saya nggak ada soal loh, kalian cari sendiri. Tapi nilai yang saya ambil nanti adalah tergantung dari muatan kesulitan yang Anda ambil. Kesulitan yang bagaimana? Kan nggak mungkin kalian tuh luas persegi, sisi kali sisi selesai. Ya kan? Itu sangat gampang sekali gitu loh, gampang sekali gitu. Apakah nggak boleh kayak gitu? Ya boleh, gitu ya boleh. Namanya juga belajar kan. Oke. Nah, maka tool yang kita gunakan atau IDE yang kita gunakan di dalam kita belajar Java ini, kita menggunakan Eclipse. Kita kemarin udah belajar belum Eclipse? Sudah saya kasih Eclipse belum? Belum ya? Oke, nanti di lab saya kasih Eclipse. Jadi kita pakai Eclipse, kalau saya buka Eclipse-nya ya kayak gini lah Eclipse. Jadi kita nggak pakai Notepad++, nanti kecapean saya nanti kalian harus build lagi error, nggak tahu errornya di mana lagi, waduh capek kali. Jadi kita main Eclipse aja. Di Eclipse ini banyak fitur yang dapat membantu kalian gitu. Salah satunya adalah suggestion source code untuk membantu kalian di dalam memahami setiap kata demi kata pada Java itu sendiri. Nah, ada ini nggak yang bisa sampai segini nggak apa? Nggak ada botol-botol nggak ada ya? Nah, oke. Kita nanti akan mengerjakan. Saya coba untuk memberikan contoh. Nggak nampak ya? Nggak nampak juga? Udah anggap aja nampak. Nanti nonton. Hari ini rencanaku upload terus nih. Nampak? Nampak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang 3 contoh. 3 contoh. Ada yang tinggi-tinggi nggak ada? Karena khawatirnya videonya ini nggak begitu dengar ininya apa suaranya, karena kita pakai audio yang unik gitu, pakai handphone gitu. Oke, ada pembahasan apa nih? Bangun ruang apa yang kalian ketahui? Dulu kan jurusan IPA ini kan, rata-rata. Bangun ruang apa yang bisa kita kerjakan ini? Apa? Yang gampang-gampang aja ya.
volume kubus. Ya enggak? Nah, volume kubus rumusnya gimana? Iya, gampang ini. Rumusnya gimana sekarang? Ayo. Volume kubus gimana? Sisi kali sisi dikali sisi. Nah, itu nanti akan saya bahas ini, contoh ini. Contoh yang kedua, saya akan membahas tentang volume balok. Biasanya tuh kubus pasti ada balok gitu. Yaitu kita buat volume balok. Yaitu biasanya balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Yang ketiga, kita buat aja keliling balok. Ya kan? Keliling balok berarti 4 apa 2? 4 dikali panjang, insya Allah begini. Ditambah lebar, ditambah tinggi. Karena kan keliling. Kelilingnya kan ada 4 persegi kan? 4 kotak, 4 bangun datar. 1, 2, 3, 4. Dikelilingi kan ditambah kan? Nah, keliling sebanyak 4 kali. Insya Allah begitu. Kalau salah berarti waktu pelajaran ini itu saya sedang halangan masuk kelas. Saya akan membahas tentang satu persatu. Pembahasan sekarang. Pembahasan masing-masing contoh. Oke, pembahasan masing-masing contoh sekarang. Contoh yang pertama adalah volume kubus. Di volume kubus ini yang menjadi pertanyaan saya adalah apa sih yang menjadi variabelnya? Ada berapa variabel? Variabel apa yang saya bentuk pada rumus volume kubus ini? Kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tipe datanya apa? Kalian kan sudah belajar yang namanya Introduction to Database kan? Atau basis data kan? Pastinya kalian sudah memahami sedikit tentang tipe data itu. Tipe data apa aja yang sudah kalian pelajari? Berapa kali masuk? Baru 2 kali. Udah belajar tipe data lah. Yang teks, number. Udah? Belum. Udahlah, udah bolehlah. Udah. Yang pertama saya akan membahas tentang variabel. Variabel itu ternyata sangat diperlukan di dalam pembuatan program. Karena apa? Karena tidak semua nilai diketahui oleh si programmer. Ya enggak? Artinya apa? Nilai itu sifatnya dinamis, tidak baku. Ya, tidak baku. Contoh variabel itu apa? Saya tulislah apa ya misalnya ya. Luas adalah 100. Berarti luas ini merupakan sebuah variabel. Ya kan? 100 adalah nilai dari variabelnya. Ketika saya menanyakan, berapa sih luas itu? Maka kalian sudah bisa memberikan jawaban. Luas adalah 100. Itu variabel. Jadi variabel itu merupakan sebuah bentuk kata yang memang tugasnya itu untuk menyimpan data sementara. Yang data nanti akan diproses pastinya atau ditampilkan. Baik itu data tadi melakukan proses maupun menampilkan data. Sekarang pertanyaannya, kalau variabel kalian sudah memahami, kira-kira untuk menghitung volume kubus, saya membutuhkan berapa variabel? Ayo. 3. Apa aja, bro? Volume kubus kok. 1. Apa? Sisi tok. Nanti kalau ditanya, volumenya berapa? Oke. Sebenarnya ini fleksibel sih. Nggak mau variabelnya 1, mau variabelnya nggak pakai variabel pun bisa. Tapi kita maunya yang pakai variabel aja. Yang semua pakai variabel. Ini karena yang dengerin video ini, nonton video ini tuh banyak orang yang canggih-canggih nih, udah pada mengerti ini. Jadi fleksibel aja nih. Kita yang pakai variabel, karena nggak pakai variabel juga bisa juga gitu. Tapi sifatnya absolut, tidak dinamis. Sekarang kalau bagaimana bermain dengan dinamis variabel itu,
Ada berapa variabel? Satu tadi katanya sisi kan? Maka jawabannya adalah 2. Kenapa 2? Satu, sisi. Satunya lagi volume. Ya, kalau kita cuma ketahui volume, sisi volume nggak ditampung dalam variabel, gimana coba? Kan gitu kan? Walaupun nggak pakai variabel volume juga nggak masalah. Tapi kita pertanyaan kalau kita pakai variabel bagaimana? Volume tetap dihitung dalam variabel. Paham? Berarti ada 2. Berarti saya tulis di sini variabel pada volume kubus itu ada 2. Satu adalah volume, satu lagi adalah sisi. Oke, sekarang saya bahas untuk yang nomor 2, volume balok. Volume balok variabelnya apa aja? Ada berapa dan apa aja? Hah? Ada berapa yang volume balok? Variabelnya? 4. Apa aja? Oke, berarti ada 4, yaitu volume balok, kemudian panjang balok, terus lebar balok, baru tinggi balok. Nah, itu variabel yang dibutuhkan untuk si balok itu sendiri. Yang nomor 3, sekarang kita mau mencari keliling balok. Kira-kira ada berapa variabel? Keliling balok nih bro. Udah jelas itu. Keliling balok adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Ada berapa variabelnya? Loh tadi tahu. Sekarang udah lupa. Agak berubah dikit gitu. Karena ada 4-nya. Makanya kan bingung ya kan? Ada berapa? Ada 4 juga. 4-nya nggak ikut. Kenapa? Karena dia sudah merupakan nilai absolut. Gitu. Nilai yang sudah tertanam. Contoh apa lagi yang absolut ya? Contoh lagi. Yang namanya luas lingkaran. Pi dikali R kuadrat. Pi-nya nggak perlu variabel bro. Langsung tanam aja dalam sistem. Kenapa emang? Kan Pi-nya itu sudah patokan kan? Sudah baku kan? Nah, ya. Karena sudah masuk rumus. Pi. Pi kan 3,14 kan? Atau luas segitiga. Namanya setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya nggak perlu dimasukkan ke variabel. Boleh. Karena sifatnya sudah absolut. Tapi alas bisa jadi berubah sesuai dengan panjangnya alas dari kasus, tinggi juga merupakan panjang kasus dari tinggi segitiga itu. Tapi setengah kan nggak berubah-ubah kan gitu. Bukan berarti segitiganya lebih besar, setengahnya berubah jadi 3/4 gitu kan, nggak mungkin juga kan. Pasti tetap setengah. Itu non absolut. Berarti pada kasus keliling balok kita ada sekitar 4 variabel juga sama dengan volume balok. Yaitu ada keliling, keliling. Kemudian ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Oke. Sekarang variabel sudah diketahui dalam kasus ini. Tapi variabel itu di dalam Java, kalau kalian menulis variabel lagi, variabel aja nanti dibilang error. Kenapa error? Cannot find simbol volume. Nah, simbol volume nggak diketahui. Tidak terdeteksi, misalnya gitu. Kenapa? Karena di dalam konsep Java, setiap variabel harus direpresentasikan tipe datanya apa. Tipe data itu apa? Nah, kan gitu. Tipe data adalah nilai dari variabel itu. Contoh, saya menuliskan variabel luas sama dengan 100. 100-nya ini bentuknya apa? Angka apa huruf? Angka kan? Angka itulah yang namanya tipe data. Jadi kalau saya bilang luas tipenya angka, berarti luas nggak bisa menyimpan selain angka. Itu namanya tipe data. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kira-kira kita ini mengerjakan angka apa huruf sih? Dalam satu baris ini volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Kita mengerjakan huruf apa mengerjakan angka? Angka kan? Angka. Berarti semuanya tipenya angka. Volume angka, sisi angka, sisi juga angka. Gitu. Ya, volume semuanya itu angka. Sampai ke bawah, sampai nomor 3 ini semua kita mengerjakan angka loh.
Oh, berarti variabel itu tidak bisa menerima selain angka ya? Jelas, karena kita mengerjakan angka. Gitu. Nggak boleh, volume sama dengan A. Nggak boleh. Karena volume sudah didefinisikan sebagai angka. Hanya saja, angka di dalam pemrograman itu terbagi dua. Ada yang namanya angka desimal yang pakai koma. Ada yang namanya angka bulat, tidak pakai koma. Nah, gitu. Kalau angka desimal di dalam Java yang paling sering digunakan itu double. Walaupun ada yang lain. Nah, saya tidak menyebutkan ada tipe data primitif itu beberapa tipe data, tapi saya menyebutkan mungkin double yang sering kita gunakan nanti. Ya, double. Double itu adalah tipe data untuk angka yang desimal. Wah, berarti kalau saya sisi saya ini bukan desimal kok, dia bulat. Kira-kira bisa nggak mengerjakan desimal? Ya bisa. Kalau kalian tulis 10, hasil nanti 10,0. Gitu loh. Nah, kalau tipe data satunya lagi apa? Tipe data bulat. Apa itu? Integer. Itu khusus menangani bulat, tidak menerima desimal. Ya, ini saya tulis. Di sini ada dua tipe. Kalian bisa pilih tipe double. Kalian juga bisa pilih tipe integer. Tulisannya begitu. Huruf kecil semua. Ini desimal atau pecahan, ini bulat. Bilangan bulat, bilangan yang tidak menerima koma. Sekarang hal yang perlu Anda pahami dulu. Penting. Wes, penting. Kita tulis penting. Dalam satu rangkaian atau baris rumus tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu tipe data. Oke, pahami ya. Dalam satu rangkaian atau baris rumus, dalam satu baris, tidak boleh diperkenankan menggunakan lebih dari satu tipe data. Berarti harus tipenya sejenis. Sedangkan tadi saya jelasin, tipe data angka ada desimal, ada bulat. Desimal yang kita ketahui, yang sering kita gunakan nanti adalah double. Bulat yang sering kita pakai adalah integer. Sekarang, kalau saya mengerjakan rumus kubus, volume kubus, berarti saya harus memakai salah satu tipe data ini ya? Iya, jawabannya itu. Berarti kalau volume kalian kenalkan sebagai tipe data double, bulat misalnya, oh volume ini nanti hasilnya bulat. Maka sisi-sisinya itu harus bulat. Paham? Yang tidak boleh adalah volume tipenya double, sisi-sisinya tipenya integer. Nggak boleh, karena tidak bisa menerima dalam satu baris. Berbeda tipe data, dia harus sama. Atau sebaliknya, volume integer, sisi-sisinya double. Itu. Jadi bisa dipahami ya. Wah, saya ini mau mengerjakan kubus, kira-kira saya pakai double apa pakai integer ya? Ya terserah kalian. Yang penting kalau dalam satu rangkaian, kalau sudah pakai integer, satu rangkaian tadi integer semua. Kalau sudah pakai double, satu rangkaian double semua. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Kapan saya menggunakan double, kapan saya menggunakan integer? Kan gitu kan? Masa nggak tanya tadi, saya nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Kapan kita menggunakan double, kapan kita menggunakan integer? Semua tergantung dari prediksi kalian sendiri. Prediksi itu apa? Prediksi itu berarti ramalan. Wah, ngeri kali ramalan, Pak. Perkiraan. Apabila nilai sisi nanti yang dimasukkan oleh orang itu bisa bernilai koma, maka kalian menggunakan double. Gitu. Contoh lagi, Sir, ini kan saya mau buat program nih, menghitung kubus. Saya rasa, saya udah survei nih, kubus satu dunia ini tidak ada yang sisinya itu pakai koma. Semuanya bulat. Kalau panjangnya 1 cm ya 1. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, 4 ya 3, maka gunakan integer.
kalau kalian bisa menjamin panjang sisi dari seluruh kubus di dunia itu tidak pakai koma. Kan nggak bisa menjamin kan bro kan? Bisa jadi, oh saya punya kubus ini, coba dihitung 5,6 nih. Wah nggak bisa program saya ini. Karena program saya ini hanya menerima bulat, nggak boleh ada koma. Wah programmu nggak keren dong, kan gitu. Ya kan? Berarti intinya itu, prediksi lagi. Nah, contoh lagi, saya membuat contoh lagi nih. Kita disuruh menghitung luas segitiga. Padahal yang sudah kita ketahui, luas segitiga itu adalah setengah atau 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, ini contoh kasusnya. Saya dapat tugas ini, membuat menghitung rumus luas segitiga pakai bahasa Java. Saya udah survei nih, segitiga di dunia ini itu alasnya bulat, tidak ada koma. Tingginya bulat, tidak ada koma. Saya sudah cek semuanya. Tapi tetap ini harus pakai double. Kenapa? Kenapa ya saya pakai double? Karena absolutnya 0,5. Jadi harus ngalah. Walaupun alasnya sudah ketahui kita itu nggak pernah ketemu dengan koma. Paham ya? Itu artinya penting tadi. Dalam satu rangkaian atau baris rumus tidak diperkenankan dengan menggunakan lebih dari satu tipe data. Kecuali rumus dengan penggabungan berbeda ya. Oke, kalau penggabungan itu antara string, tipe data reference string dengan double itu boleh. Contoh, luas volume adalah ditambah volume. Jadinya nanti begini, volumenya ketahui 100. Nanti muncul luas volume adalah 100. Nah, berbeda ya. Itu penggabungan, bukan penambahan. Oke. Nah, sebagian ngerti, sebagian enggak. Itu penjelasan saya yang terbaik. Nanti coba download video ini, dengerin sekali, 2 kali. Saya udah ketiga kalinya saya ngajar ini. Sama kan? Seperti yang saya kemarin clue-nya kan? Gitu. Sama, bukannya saya memahami Java lebih hebat, enggak. Saya hanya mengulang perkataan saya sendiri yang sama 3 kali dalam seminggu. Kalaupun saya lip sync, sah sebenarnya. Ya enggak? Kalau di pertemuan pertama saya rekam, kemudian saya putar pakai sound di sini, saya lip sync aja kayak orang nyanyi. Ya sah kan? Saya mengulang hal yang sama kok. Gitu loh. Kalian yang nonton juga sama, bisa juga. Karena ada yang nonton. Oke. Gitu. Udah, sekarang saya akan mengerjakan sama. Saya ulang nanti sebanyak 3 kali. Dengan rumus volume kubus, volume balok, keliling, balok. Nanti kalian akan menjumpai yang namanya Eclipse, bentuknya seperti ini. Ya. Nanti masuk lab 1 kan? Di lab 1 insya Allah ada Eclipse-nya di drive D. Cari aja folder Eclipse. Nanti double klik di eclipse.exe-nya. Double klik muncul seperti ini. Hal yang perlu saya lakukan pertama adalah saya membuat project. Karena saya tidak bisa menjalankan ini sebelum saya membuat project. Untuk membuat project-nya caranya gampang. Klik file, kemudian klik new dan pilih Java Project. Tapi sebelumnya saya membuat folder dulu aja. Tempat penyimpanannya. Oke. Nah, ini saya buat project Java OOP on class. Nah, kita maunya di sini nanti. Saya membuat project berarti file new Java project. Oke, di sini saya akan membuat. Waduh, larinya udah ke project Eclipse kok. Ya udahlah. Buat nama projectnya, saya kasih nama Java underscore praktek 1. Oke, Java praktek 1 ya. Kemudian penyimpanannya nanti kan ini otomatis larinya ke workspace, lokasi workspace. Nanti larinya sekalian ke C biasanya. Nah, kalian boleh juga
mengarahkan ke folder yang kalian tuju. Dengan cara hilangkan condengan use default location ini, kemudian pilih browse. Saya pilih browse, saya masuk ke this PC, saya masuk ke tadi, saya masuk ke data, masuk ke kampus, masuk ke Java on the class ini. Oke. Berarti nanti project saya disimpan dalam data Mustafa Lutfi kampus LPLI Java OP on the class. Kampus LP3I. Kalau bahasa Acehnya itu LPLI. Pernah waktu saya masuk kelas itu waktu promosi kan gitu kan. Gurunya bilang, "Oh, nyan LPLI, punya LPLI." Ada yang bilang, "Oh, LP32 ya." Ada yang bilang LP3B entah apa gitu. Macam-macam pokoknya namanya itu, keren namanya. Oke, setelah itu klik finish. Setelah diklik finish, maka project kita sudah terbentuk pada package explorer ini. Ya kan? Buka aja panahnya ini, buka. Ada SRC, ada namanya library system. Jadi library ini nanti adalah plugin yang membantu kita. Nah, yang membantu kita nih. Berarti kita mainnya ada di mana? Di SRC. SRC itu artinya source, sumber. Sumbernya ada di mana nanti, penyimpanannya ada di mana. Berarti saya harus kalau mengerjakan 3 soal tadi, ada volume kubus, balok, dan keliling balok, maka saya membuat 3 kelas. Karena untuk membuat masing-masing menghitung volume itu, saya membutuhkan kelas. Kelas itu file. Ya, kalau kita mengenal itu file. Bahasa Javanya kelas. Package itu folder. Saya bilang kalau dalam Java itu namanya package paket. Nah, kalau di dalam Explorer namanya folder. Nah, gitu. SRC folder. Gitu. Cuman kita menyebutkan package SRC gitu. Ya. Senkom reaksi cepat. Biar masuk nama Senkom. SRC berarti klik kanan, new kelas. Kita membuat kelas. Berarti kalau saya menghitung volume kubus, volume balok, kemudian ada lagi tadi apa? Keliling balok, maka kita membuat 3 kelas. Kelas yang pertama, saya kasih nama ini volume underscore kubus. Gunakan huruf besar di awal karena nama dari kelas. Tidak boleh menggunakan spasi. Buktinya nih, error. Type name is not valid. Type name volume spasi kubus is not a valid identifier gitu. Wah, gunakan aja. Ya, underscore atau digabung boleh. Kita gunakan underscore. Setelah itu klik finish. Oke, saya ulangi lagi ya, Untuk membuat volume balok sekarang. Sama caranya. Klik kanan, new Java class. Kita tulis volume underscore balok, enter, akan membentuk lagi. Oke, saya ulangi sekali lagi supaya hafal. Gitu. Supaya hafal. Berarti klik kanan, new kelas, baru kita tulis keliling underscore balok, enter. Ingat kan? Masa nggak ingat 3 kali nih? Sekali lagi dapat kulkas kalian. Cuman nggak saya tambah, nanti rugi saya. Harus kasih kulkas satu-satu orang. Saya akan membahas tentang keliling balok. Nah, jadi kan saya mulai dari kubus, balok, keliling. Nanti balik lagi keliling, kubus, balok gitu. Jadi biar nggak bingung yang nengok. Saya akan membuat komentar supaya memahami ini. Ini bentuk komentarnya. Nah, jadi apapun yang diawali dengan tanda slash dengan bintang dan diakhiri bintang dengan slash, kalian bebas menuliskan apapun di sini sebagai keterangan dari program kalian. Karena sistem blind system, dia buta, tidak membaca hal-hal yang demikian. Ini diciptakan oleh si pembuat program supaya memudahkan kita dokumentasi.
ini sebenarnya apa sih, program apa sih? Nah, kalian boleh menulis. Program sederhana untuk menghitung keliling balok. Nah, boleh. Kan komentar bebas kan? Jadi apapun yang sifatnya itu, iya betul, keliling balok. Jadi apapun yang sifatnya diawali dengan slash kemudian bintang dan diakhiri bintang slash, itu berarti bebas. Kalian menuliskan apa saja, bercerita pun boleh. Sistem tidak akan membaca. Hah? Ya, udah nggak apa-apa, nanti nampak. Makanya kalian tadi ketawa-ketawa kan nggak nampak ya. Dibuat tanggal 21 Oktober 2016. Kecek-keceknya nampak gitu aja lah. Udahlah, nampak aja lah ya. Nanti tonton aja. Nah, hal yang pertama saya lakukan, kok keren ini. Ya, yang pertama, kita membuat metode main. Ya, metode utama. Aduh. Hah? Oh ya, menghayal aja lah, tengok nanti. Tengok aja nanti. Kita membuat metode utama. Metode utama ini berarti metode yang digunakan atau metode yang dibaca oleh si kelas pertama kali kelas itu dijalanin. Ini masih belum rumus ini. Yang saya tulis belum rumus. Masih komentar yang saya ketik sendiri untuk memudahkan saya. Saya tulis misalnya pembuatan metode main. Caranya cukup gampang. Tekan kontrol spasi. Ya, tekan kontrol spasi. Kalau di dalam waduh kok not responding. Pada saat kita menekan kontrol spasi di dalam Eclipse, kita itu disarankan. Nah, gitu. Kita itu diberikan saran. Beberapa pilihan rumus bentuknya seperti itu, ke bawah itu. Nih. Agak samar-samar kan? Kalau kemarin waktu kalian ngetik di Notepad++ itu kan salah huruf besar, salah huruf kecil, nanti waktu di-compile error kelihat apa? Susah yang mana salahnya kan gitu kan? Tapi kalau di sini besar sama kecil udah langsung dikasih tahu, ini salah punyamu nih. Gitu. Jadi kita akan membuat main, caranya tekan kontrol spasi kemudian ketikkan main. Kalau kemarin kan kalian ketiknya kan public static void main gitu kan? Ini nggak perlu, kalian hanya ketikkan main aja. Kemudian enter. Nah, udah jadi segitu banyaknya. Gitu. Nah, segitu banyaknya udah jadi. Nah, ini nggak bisa di-post nih, bro. Bisa lanjut terus nih. Ya. Nanti tengok videonya. Yang selanjutnya saya lakukan adalah pemesanan variabel dan tipe datanya. Variabel tipe datanya ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, karena kita pakai double aja misalnya, keliling kan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Berarti kita pesan aja double, kelihatan kan? Double volume keliling. Kelihatan? Keliling. Kemudian panjang, nampak itu. Lebar, tinggi. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama, kita bisa menuliskan keliling, panjang, lebar, tinggi dalam satu rangkaian karena keempat-empatnya tipenya sama. Boleh di koma-koma. Gitu. Ya, boleh di koma-koma. Setelah sudah diketahui keliling tipenya double, panjang tipenya double, tinggi tipenya double, lebar tipenya double udah ketahui. Barulah kita belajar kayak waktu di SMA dulu. Diketahui. Berarti kita harus tahu nilai-nilai dari rangkaian rumus itu. Untuk mencari keliling pastilah panjang, lebar, tinggi udah diketahui. Ya kan? Kalau hilang salah satunya pasti keliling diketahui kan gitu. Nggak mungkin hilang salah satunya bingung kan gitu. Maka di algoritma ketiga yaitu memberikan nilai dari masing-masing variabel di atas. Yaitu
panjang nilainya berapa? Misalnya panjang, saya tulis nilainya 10. Dibuat titik koma ujungnya ya. Ini ada titik koma ujungnya nih. Ya. Di dalam Java itu ujungnya dibuat titik koma. Kecuali yang ada pakai blok. Nah, Pak, blok itu yang kurung kerawal tuh. Nah, itu tidak perlu pakai titik koma lagi. Tapi kalau tidak ada blok, berarti titik koma buat. Panjang diketahui 10. Lebar diketahui, misalnya panjang diketahui 15. Biar enak, biar gampang. Lebar diketahui 10. Tinggi diketahui 7 misalnya. Berarti nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tinggi masing-masing sudah diketahui. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah ditanya, ya kan? Waktu SMA. Ditanya. Maka kita masuk ke algoritma yang keempat. Yaitu proses rumusnya ditanya. Berarti keliling adalah 4 dikali, buka kurung, panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Gitu. Oke? Bentar. Nah, oke bro. Lanjut lagi bro. Nah, ini tadi maksudnya. Ini bentar saya kecilin dulu. Nah, jadi pada saat proses masuk keliling sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Karena panjang sudah diketahui 15, lebar sudah diketahui 10, dan tinggi sudah diketahui 7. Gitu. Jadi harus diketahui duluan. Ya. Mengenai nanti panjang itu kan fleksibel, nanti dinamis sifatnya. Minggu depan ada materi lagi. Penjabaran daripada ini. Ya, ini masih dalam konteks materi paling standar, paling awal lah, newbie kali gitu. Setelah proses dijawabnya, ditanyanya sudah selesai, ini kan proses ditanya ini, keliling sama dengan, maka algoritma yang kelima adalah dicetak hasilnya atau dijawab. Dicetak bentuknya bagaimana? Ya bentuknya ya dicetak ke layar, berarti system.out.println. Apa isinya? Oh, saya mau cetak keliling hasilnya. Keliling, bentuknya kayak gini. Keliling ini variabel. Jadi nanti apa yang merupakan hasil dari keliling akan dibilang pada keliling ini. Kalau saya jalankan, tunggu bro. Oke, kemudian hasilnya, nah ini dibilang. Hasil kelilingnya adalah 128. Nggak percaya, hitung sendiri. Percaya aja ya. Nah, kalau dalam Islam itu percaya adalah iman, tidak percaya adalah kafir. Iya nggak? Percaya aja lah, udahlah. Itu kan bahasa Arab itu. Wah, saya mau buat pakai kata-kata yang lain, bisa nggak? Bisa. Nah, ini yang namanya penggabungan tadi. Digabung dengan tanda kutip. Contohnya begini. Keliling balok tetangga saya adalah, misalnya gitu. Jadi keliling balok tetangganya kita disuruh ngitung. Adalah baru keliling. Maka di sini sifatnya menggabungkan, namanya concatenation. Concatenation adalah penggabungan tipe data reference atau string ke dalam tipe data yang lain. Sehingga tergabung. Hasilnya nanti kayak gini. Keliling balok tetangga saya adalah 128. Oke? Misalnya kalian buat lagi. Wah, saya mau buat lagi. Kalian boleh improvisasi. Boleh menambahkan lagi. Misalnya gini. Menghitung keliling balok tetangga. Oke, ini pakai tanda kutip. Kemudian kita buat lagi sistem out println.
kita mau buat beginian, seret. Nah, itu boleh juga. Jadi waktu kita jalanin, apapun yang ada dalam tanda kutip itu bebas kalian merangkai bentuk seperti apa hasilnya. Menghitung keliling balok tetangga. Keliling balok tetangga saya adalah, ditambahi lagi misalnya. Kalian improvisasi. Nanti karena pada saat saya memberikan tugas, semakin kalian berimprovisasi itu semakin menarik. Tapi kalau menghitung luas baloknya udah selesai 128, dari mana ceritanya? Kan gitu kan? Nah, ini ada supaya ada asbabun nuzulnya gitu, jadi keren. Nah, ada kayak gini. Ani adalah tetangga saya. Dia memiliki balok dengan, nah, lanjut lagi sini. Sistem, pokoknya setiap baris kalian boleh. Dia memiliki balok dengan panjang, dengan panjang ditambah dengan variabel panjang yang diambil dari sini nilai ini. Ya kan, makanya saya tambah. Nggak boleh di panjang ini kalian pakai tanda kutip lagi, nggak boleh. Hasilnya nanti dengan panjang. Ya nggak? Karena apapun yang di dalam tanda kutip itu beku, tidak diproses. Terus ditambah lagi. Kenapa ditambah? Kan variabel panjang ini kan bebas, jadi ditambah dengan pakai tanda kutip lagi. Lebarnya, nah kan supaya ada spasi, tambah lagi lebar, ditambah lagi tanda kutip, dan tingginya pakai tanda kutip lagi, tinggi. Gitu. Kemudian maka, nah bisa jadi kayak gini kan? Ini udah jadi nih. Jadi sebuah soal cerita ini. Menghitung keliling balok tetangga. Ani adalah tetangga saya. Dia memiliki balok dengan panjang 15, lebarnya 10, dan tingginya 7. Maka keliling balok tetangga saya adalah 128. Oke? Bisa dipahami? Belum bisa dipahami. Misalnya, oke, kita bahas untuk yang volume balok. Saya mengulang lagi loh. Ya? Ini ya, saya menghitung luas volume balok ya. Volume balok tadi adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Hal yang pertama saya lakukan untuk dokumentasi keterangan dari program yang kita buat, saya memberikan komentar bentuknya garis miring, bintang, enter. Jadi apapun boleh saya tulis di sini. Program Java sederhana untuk menghitung volume balok. Dibuat tanggal 21 Oktober 2016. Oke. Itu sistem tidak bisa membaca hal-hal demikian. Ya, blind system, dia buta, dia langsung lompat. Selanjutnya, algoritma yang pertama adalah membuat metode utama terlebih dahulu, yaitu yang public static void main itu. Ya, untuk membuatnya di dalam Eclipse cukup gampang, tekan Ctrl dan spasi. Ketikkan main. Setelah main enter, jadi public static void main string argumen. Jadi nggak perlu lagi buat ketik, harus satu-satu. Dah, setelah itu apa yang dilakukan? Pemesanan variabel-variabel yang dibutuhkan. Tadi sudah diketahui, volume satu variabel, panjang, lebar, tinggi. Kalau di dalam kasus keliling balok, saya menuliskan tulisannya itu karena semua bentuknya tipenya sama, double. Saya tulis dalam satu baris. Double, keliling, koma, panjang, koma, lebar, koma, tinggi, boleh. Sekarang saya membuat bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda. Saya menuliskan ini pemesanan variabel dan tipe data. Saya tulis double volume, double panjang, double lebar. Ini boleh, ini maksudnya tuh ada beberapa cara gitu. Double tinggi.
Boleh. Enak, sama juga kayak tadi. Enaknya yang mana? Terserah kalian. Enaknya yang mana? Kemudian setelah memberikan mesen variabel, berarti yang bisa main adalah si volume, panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu nggak boleh main. Karena yang lain bukan pemeran. Ya nggak? Ya gitu. Jadi sekarang kita pemberian nilai. Pemberian nilai dari masing-masing variabel. Apa itu? Panjang diketahui 15 katakanlah. Lebar diketahui 10. Tinggi diketahui 7. Pakai titik koma ujungnya, Bro ya. Maka algoritma yang keempat, proses rumusnya, yaitu volume sama dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Selesai, tinggal nomor 5 adalah cetak hasilnya. Kan gitu. Ya, boleh kalian improvisasi kayak tadi. Boleh bercerita dulu, boleh. Ya suka-suka hati kan gitu. Ya kan? Nah, kalau di sini saya nggak usah bercerita lagi, langsung saya cetak aja ya. Nanti lama nanti. Sistem dot out dot print line, hasilnya adalah volume. Kita mau lihat aja berfungsi apa enggak. Kalau saya jalanin, langsung tercetak volumenya 1050. Nggak percaya, hitung sendiri. Karena semua dikalikan. 15 dikali 10 berapa? Dikali 7 berapa? Sudah mulai paham? Sekali lagi. Volume kubus. Penulisan ini dengan cara yang berbeda lagi. Saya singkat. Kubus berarti sisinya ada 3 kali. Tidak perlu kita menanyakan 3 kali. Karena 3-3-nya panjangnya sama. Oke. Saya membuat dokumentasi dulu. Program Java sederhana untuk menghitung volume kubus. Dibuat tanggal 21 Oktober 2016. Yang pertama saya membuat metode utama. Main, selesai. Kan gitu. Yang kedua, pemesanan variabel dan tipe datanya sekaligus memberikan nilainya langsung. Ini cara yang ketiga. Pakai double boleh, pakai integer boleh. Ada, ini praktek integer. Integer sisi sama dengan 10. Boleh. Langsung disingkat. Integer sisi nilainya 10. Nah, yang ketiga, proses rumusnya. Nah, ini boleh. Integer volume. Volume kan nggak diketahui kan? Saya tulis. Volume adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Baru nomor 4, cetak hasilnya. Sistem out print line. Apa? Volume. Nah, gini aja. Kan diulang-ulang 3 kali kan? Saya jalanin, hasil volume adalah 1000. Karena 10 kubik hasilnya adalah 1000. Udah. Mudah bukan? Bukan apa mudah? Bukan. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada pertanyaan? Oke, bila tidak ada, nanti tugas kalian adalah membuat 3 rumus yang berbeda dari contoh yang saya contohkan ini. Gitu. Saya nggak inget lagi rumusnya, cari di internet. Rumus-rumus matematika atau rumus-rumus fisika yang gampang kalian pahami.
Rumus bangun ruang, rumus bangun datar, terserah. 1 orang 3. Tidak boleh sama. Kalau sama, berdosa. Berarti merekayasa takdir. Iya nggak? Nah, kalau sama berdosa. Tapi kalau kebetulan berarti takdir. Tapi kalau kebetulan yang disengaja berarti merekayasa takdir. Tidak boleh. Gitu, masing-masing 3 orang. Oke, demikian kalau memang tidak ada pertanyaan. Terima kasih, thank you. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.